Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Nah, sekarang kita mau ibadah online sekolah minggu. Meskipun kita harus di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai kebaktian sekolah minggu kita akan nyanyikan lagu Aku Hendak Mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami meskipun kami dalam keadaan online, ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau sertai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, biarlah kami memuji, meninggikan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semangat
semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita harus semangat. Dan adik-adik tahu nggak ceritanya tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh karena taat kepada Tuhan, dia akhirnya diselamatkan. Kalau kita mau diselamatkan sama Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu Nabi Nuh. Ikut gerakannya ya. Adik-adik kalau mau diselamatkan sama Tuhan, kita juga harus rajin baca Alkitab dan doa setiap hari. Karena kalau kita baca Alkitab, kita mau berdoa, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. mau taat, terus kita mau baca Alkitab, mau doa setiap hari, kita mau tumbuh di dalam Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Kita mau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan.
berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kakak-kakak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan hati kami dan kami dapat melakukannya setiap hari, dan kami dapat melakukannya yang terbaik Tuhan. Dan Engkau Tuhan berkati setiap kami, anak-anak sekolah minggumu, meskipun dalam keadaan seperti ini, kami mau berbakti, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali ya bisa ketemu adik-adik meskipun kita masih online ya. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menjaga dan melindungi kita. Dan pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah menerima keselamatan. Nah, di dalam Tuhan kita percaya bahwa kita mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan perlindungan, penyertaan. Tetapi bukan itu aja. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Roma 10 ayat yang ke-10. Kita akan baca pelan-pelan ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, yaitu apa? Kita percaya dengan Tuhan dengan hati kita. Nah, karena kita percaya kepada Tuhan dengan hati kita, kita ditolong oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Tetapi bukan cuma percaya dengan hati, tapi dengan, di sini dikatakan dengan mulut orang mengaku. Berarti apa? Kita mengakui dengan mulut kita, kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, dan kita mendapatkan keselamatan. Nah, pantas saja kan adik-adik kalau di sekolah minggu sering, ayo adik-adik kita rajin berdoa. Nah, kenapa? Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Itu tanda kita mengakui bahwa Allah itu yang kita percayai dan kita menerima keselamatan. Nah, Tuhan ingin kita mengakui melalui perkataan kita. Jadi apa yang kita katakan itu melambangkan apa yang Tuhan inginkan. Misalkan kita berbicara dengan jujur, dengan sopan, ada prakteknya, ya kan? Dan juga dengan hati kita, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita mencari Tuhan, kita suka berbicara dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari seseorang yang percaya kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia menerima pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik nanti bisa buka kisahnya di dalam Lukas. Nah, di dalam Lukas 18 ya, ayat yang ke-35 sampai 43. Di sana dikisahkan ada seorang buta. Nah, orang buta
ketika Tuhan Yesus itu akan memasuki suatu kota, namanya kota Yeriko. Nah, di sana ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan. Orang buta karena tidak bisa bekerja, akhirnya apa yang terjadi? Dia minta-minta mengemis. Karena apa? Karena dia buta. Tetapi ketika dia tahu ada suara orang rame-rame, itu apa gitu ya, terus dia bertanya, ada suara apa itu kok rame-rame? Oh, itu Yesus dari Nazaret dengan rombongannya sedang lewat. Nah, apa yang terjadi? Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak dengan kencangnya. Tetapi apa yang terjadi? Orang di sebelahnya ngomong, jangan berisik ya. Tetapi semakin dilarang, dia semakin teriak. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar suaranya orang buta ini, nah, Tuhan Yesus berhenti dan dia memanggil, kemarilah. Nah, adik-adik, kalau kita lihat, kita pelajari pada waktu itu di Israel, orang buta itu punya baju khusus. Dia pakai jubah yang khusus yang menandakan dia ini orang buta, sehingga tidak ada orang yang mengganggu dia. Tetapi ketika dia tahu Tuhan Yesus memanggil, dia menanggalkan jubahnya. Berarti lambangnya apa? Dia percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkannya. Nah, dia berjalan menuju Tuhan Yesus. Nah, terus apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia tersungkur di kaki Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, mau apakah engkau? Nah, orang buta ini berkata, Tuhan, aku mau melihat. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat di Markus, maksudnya di Lukas ya, di Lukas 18 ayat yang ke-42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga dia bisa melihat mukjizat terjadi. Dia bisa menikmati kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Dia bisa melihat, dia memuji dan membesarkan nama Allah. Nah, adik-adik, dari sini dapat kita pelajari, yaitu bahwa ketika kita datang, kita percaya kepada Tuhan, kita menikmati yang namanya janji Tuhan. Tuhan apa? Menyelamatkan kita. Di sini dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Nah, kalau kita ingin punya iman yang sungguh-sungguh, adik-adik rajin-rajinlah baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menikmati janji keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya diselamatkan saja, tetapi kita bisa menikmati akan pertolongan Tuhan. Kita bisa menikmati akan perlindungan Tuhan. Kita menikmati yang namanya damai sejahtera, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Begitu juga dengan orang buta ini. Nanti adik-adik kalau bisa baca juga cerita ini, bisa ada di Markus, ada di Matius ya. Di sini dikatakan namanya adalah Bartimeus. Nah, dia buta,
Tetapi apa? Ketika dia datang kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia punya iman yang sungguh kepada Tuhan, dia disembuhkan dan diselamatkan. Nah, coba adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Di sana dikatakan, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berseru, bukan berseru teriak-teriak panggil nama Tuhan, bukan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, berseru kepada nama Tuhan. Jadi berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita akan apa? Diselamatkan dari banyak hal, ya. Dijaga, dilindungi, diberikan pertolongan. Nah, kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan, bahkan apa? Diberkati sama Tuhan, asalkan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, itu aja ya renungan yang dapat kita pelajari pada hari ini, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan diselamatkan. Dan selain itu, kita menikmati akan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jangan lupa adik-adik untuk rajin berdoa, baca Alkitab, dan yang terakhir, praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangan kita, dan kita akan akhiri ibadah ini. Bapa yang surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar untuk percaya dengan lebih sungguh-sungguh, karena di dalam Engkau kami diselamatkan dan kami bisa menikmati akan pertolongan-Mu. Kami serahkan setiap anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun kami berada Bapa, kiranya dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah sekolah minggu hari ini. Oh iya, tugas untuk minggu ini, adik-adik kirimkan video ayat hafalan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dikirim ke grup atau langsung ke guru sekolah minggunya. Itu aja ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.